ini harus pakai video ya, sama video dulu yang harus dilihat karena kalau nggak bisa ini bawa apa namanya alatnya sampai ke belakang kan nggak kelihatan. Makanya memang dia di VLM video yang di VLM harus dilihat dulu sebenarnya. Ya, kalau misalkan nanti susah ya setelah yang saya praktekkan nanti mungkin dilihat lagi ya di VLM baru dilihat. Jadi untuk yang hari ini mau saya lakukan adalah untuk bagaimana pemasangan IUD serta pelepasan IUD dan swab vagina. Cuma karena swab vagina itu hanya sekedar mengusapkan cotton tangkai panjang untuk mengambil mukosa yang ada di vagina. Jadi itu sangat simpel sekali. Jadi nanti dengan saya masang spekulum itu nanti sudah bisa langsung swab vagina. Ya, jadi terlalu simpel. Jadi nanti dijelaskan biasa saja. Nah, untuk pemasangan IUD sama pelepasan ini ada beberapa alat yang memang harus kalian tahu. Nanti kalau misalkan mau tahu yang ininya di video, silakan kalian lihat kembali, ya. Cuman saya akan jelaskan dulu apa saja yang harus ada di warnanya. Ini dulu, oke yang belakang. Ini adalah IUD, ya. IUD yang copper T. Jadi yang dia bentuknya T, di sayapnya ada lilitan tembaganya. Ini adalah tabungnya, sama ada inserternya. Nah, biru ini adalah yang dipakai untuk mengukur panjang dari uterus atasnya. Jadi nanti ini masuk ke dalam uterus. Nah, ini dia ada di depan porsio, di depan lubang porsionya. Nah, ini apa sih? Oh. Berarti kalau mau dilihat nah, di dalam tadi itu kita kalau pemasaran IUD memang harus ada asisten ya, karena ini IUD-nya ini sendiri harus dimasukkan sayapnya ke dalam tabung. Kalau kita sendiri yang melakukan agak susah karena kita sudah pakai sarung tangan. Steril, yang asistennya juga sama, dia pakai sarung tangan steril juga. Nah, ini loh copper T itu seperti ini. Ini Ada benangnya. Ini tembaganya. Ini tembaganya. Di sini ada plastik sintetisnya. Ya. Nah, kalau dia mau memasukkan, ini dimasukkannya sebenarnya masih dalam bentuk di plastik, kemudian kita masukkan, bukan di luar. Cuma karena saya susah mempraktekannya kalau dia di dalam plastik karena posisi ada yang di belakang, jadi langsung saja saya di sini. Sedangkan kalau bagaimana caranya sebenarnya ada di video, ya. Nah, ini itu sebenarnya sayapnya dia masuk, ditekuk, kemudian dimasukkan ke dalam tabungnya. Supaya pada saat masuk ke dalam uterus dia bisa masuk ke lubang porsio. Baru nanti pada saat memasukkannya dia didorong pakai ini, didorong tabung dilepas, didorong tabungnya ini didorong tabungnya kiri. Jadi nanti ya. Oke. Asistennya nanti yang akan menyiapkan
dari IUD-nya, tinggal kita siapkan yang lain. Nah, saya mau kasih tahu alatnya. Yang pertama yang harus ada adalah POM berisi kapas sublimat. Ada kapas sublimat, kalau enggak minimal ada 5. Jadi kapas ini dia direndam dengan air saffron, direndam dengan air DPP juga bisa, direndam dengan air NaCl juga bisa, karena mau dipakai untuk vulva hygiene. Ya, nah, kemudian karena alatnya besar-besar, kita butuh instrumen yang besar. Apa saja alatnya selain bengkok ya? Yang di dalam instrumen steril itu adalah satu pasang sarung tangan yang steril, kemudian ada cucing itu yang dulu kayak gini ini namanya cucing. Cucing di dalamnya dikasih betadine dan ada kasanya. Nggak usah banyak-banyak betadinnya karena nggak bisa kayak rawat luka yang pakai 2 pinset kemudian diperas, itu nggak bisa. Makanya kita pakai secukupnya saja, yang penting pokoknya ini basah oleh betadine, tapi basahnya nggak yang netes-netes. Ya, sekedar ada kandungan betadine. Nah, kemudian yang dimasukkan dulu biasanya adalah ini, spekulum atau dedor. Ya, jadi memasukkannya nanti posisinya miring dulu. Ini kan gini, kita pegangnya seperti ini. Posisinya miring dulu. Sampai di dalam kita putar. Kemudian kita buka. Ini bukanya adalah dengan bukan ke bawah. Dia akan bisa mengarahkan melihat si lubang porsio di dalam. Yang dicari adalah lubang porsionya itu supaya pada saat kita memasang IUD kita bisa lihat, no, itu lubangnya di sana. Kalau sudah, kita kunci dengan memutar kuncinya ini ke kanan. Oke, kalau ini sudah, melepasnya juga sama. Kuncinya dibuka dulu. Dia dibuka ditutup dulu ya. Kalau dia udah tutup, miring dulu, baru mulai yang dibuat. Nah, Standar bebek ini macam-macam isi ukurannya, size-nya macam-macam. Ini adalah yang terkecil. Ini terkecil. Ini terkecil, karena yang paling besar ada sendiri. Nah, kapan kita pakai yang kecil, kapan kita pakai yang besar? Kalau yang bersangkutan itu berat badannya, ya istilahnya orangnya gemuk, ya, maka area sekitar vagina itu biasanya lemaknya banyak. Kita pakainya yang kecil. Karena kalau pakai yang besar, nggak akan kesakitan orangnya. Karena kan banyak lemaknya ya. Jadi dia nanti akan terlalu sempit, dimasukin ini nanti sakit. Makanya dia pakai yang ukuran kecil. Atau pada orang yang bentuk uterus itu kan ada yang retrofleksi, ada yang antefleksi. Kalau yang normal kan harusnya antefleksi ya. Jadi dia di atas. Nah kalau dia seperti itu, dia ke belakang, maka pakainya yang kecil. Karena apa? Ini nanti harus dilihat sampai ke bawah untuk dia kemudian dikeataskan porsionya. Kalau pakai yang besar kesakitan, karena kita harus melihat dari bawah, dikeataskan, kemudian dibuka porsionya itu. Nah ini. Hanya dia pakainya yang ukuran kecil. Nah, ukuran yang besar dipakai kapan? Ukuran yang besar itu biasanya dipakai pada orang-orang yang misalkan kayak postpartum, jadi kondisinya masih barusan melahirkan. Nah, itu biasanya cervixnya masih kebuka karena proses kelahiran bayi. Kan kalau bayi lahir kan berat badannya paling enggak di atas 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jadi artinya si cervixnya itu masih membuka. Nah, itu pakai spekulumnya yang agak besar. Ya, ukuran yang agak besar dia bisa masuk. Oke.
Satu ini spekulum atau cangkang bebek. Yang berikutnya adalah ini namanya oval holder atau oval frame. Ini dipakai untuk menjepit kasa karena kasa itu dipakai untuk membersihkan area serviks dan porsio. Makanya butuhnya adalah yang tangkainya panjang. Ini namanya tenakulum. Tenakulum itu di sininya lancip, ya. Dia dipasangnya adalah di porsio. Misalkan ini gini ya, porsio. Dia ditaruh di angka di jam 11 atau di jam 1, kemudian dijepit. Ini dipakai untuk mempertahankan posisi porsio supaya dia tetap berada di area pandangan kita di spekulum. Karena kalau tidak difiksasi dengan ini, biasanya dengan ibunya bergerak sedikit, itu porsionya dia geser dari lapang pandang spekulum. Makanya dia dijepit ini. Dan pasti akan menimbulkan luka berdarah karena ini tajam. Pemasangan IUD tidak pakai anestesia. Enggak kok, karena yang dijapit itu dia tidak apa namanya dipakai, jadi kayak yang kapal di sekitar kuku ini itu kan kalau digunting kan dia enggak kan, itu yang kita japit yang kapalnya itu. Ya, berikutnya sonde uterus. Sonde uterus itu dipakai untuk mengukur panjang uterus. Dia memasukkannya kalau kita tahu dia antefleksi, maka memasukkannya posisinya begini. Memasukkannya begini. Tapi kalau kita tahu dia refleksi, maka sondenya masangnya begini, karena dia posisinya ke belakang dari uterusnya. Nah, nanti begitu dia dimasukkan, dikeluarkan, pasti ada yang namanya cairan atau lendirnya serviks yang tertinggal di sini. Batasnya itulah yang kita pakai sebagai ukuran uterus dari ini. Normalnya uterus itu panjangnya antara 6 sampai 8 cm. Kalau kurang dari 6 cm, maka IUD itu bisa dipasang, ibunya bisa pakai tabung IUD, tetapi ada resiko IUD-nya lepas sendiri tanpa disadari karena terlalu pendek panjang dari uterus. Kalau dia lebih dari 8 cm, boleh dipasang, ibunya tetap boleh dipasang IUD, tetapi harus diedukasi bahwa biasanya efektivitasnya tidak bisa maksimal karena tembaga tadi itu hanya bisa memberikan efek infeksi steril pada ukuran uterus yang 6 sampai 8. Di atas 8 cm terlalu lebar, mungkin ya terlalu panjang, tembaganya nggak bisa mematikan si sperma. Jadi masih ada sperma yang bisa hidup masuk. Gitu. Itu kalau lebih dari 8 cm. Oke, sonde uterus. Berikutnya adalah gunting panjang. Ini yang dipakai untuk menggunting benang dari IUD. Tadi kan ada benangnya ya, T, kumparan tembaga, terus ada benangnya. Ini adalah yang dipakai untuk menggunting, walaupun dia seperti gunting biasa, tetapi karena panjang, kita memang butuh yang panjang karena harus masuk ke sana ya. Jadi makanya kita butuh guntingnya yang panjang. Satu lagi, ini adalah IUD removal. Kita menyebutnya kayak aligator karena bentuknya seperti buaya. IUD removal atau aligator.
Ingat aja si buaya, kita tahu itu adalah alat untuk melepas kayu. Ya, yang dijepit di sini adalah benangnya. Kemudian kita jepit dan kita tarik. Bukan begini, tetapi harus begini. Pegangnya, ya. Oke. Gimana caranya? Nggak akan bisa kelihatan yang di belakang, tetapi walaupun kalian tidak bisa melihat belakang ini yang di bagian belakang nggak bisa melihat, nanti dari video kalian bisa putar ulang, kemudian ketika saya tanya ini nanti harus bisa. Ya, sudah? Tuh. Nanti biasa kalau di lapangan sebenarnya masakan ini itu yang melakukan tidak ada di wartawan. Cuman pada area-area yang dia itu terpencil, misalkan di pedalaman atau pedalaman, itu biasanya perawat pun juga bisa. Kita ya karena memang tenaganya di sana sangat terbatas. Kadang bidannya pergi ke lokasi yang ingin dia secara geografis. Nah, sedangkan di area yang lain, kabupaten yang lain ternyata membutuhkan juga ada yang tak melahirkan, entah itu butuh untuk KB gitu. Jadi kalau di daerah pedalaman semuanya harus bisa perawat. Karena memang dia tuntutannya semua hal harus bisa. Yang bisa, jadi bisa, jadi orangnya gitu ya. Ya, pokoknya intinya jangan beranggapan bahwa oh itu biasanya infeksi bidan. Akhirnya kalian kalau nanti di lapangan juga nggak akan dibutuhkan kaki saya di sana. Enggak, karena kita nggak tahu nasib kita akan seperti apa. Jadi apalagi kalau misalnya memang ada yang luar Jawa bisa jadi kalian ditempatkan di area. Ya, oke. Oh ya, cowok juga. Cowok kalau pas begini ini biasanya diperkenalkannya adalah bukan sebagai perawat, tapi biasanya diperkenalkan sebagai dokter yang lagi COVID. Dokter SPG. Biar diperbolehkan untuk masuk ke ruangan kamar bersalin, menolong persalinan, atau ke ruangan polikarya. Ya, makanya kalau yang laki-laki itu biasanya harus pendekatan sama keluarga dan ke pasien supaya mereka mau jika kalian masuk itu mereka tidak malu. Ya, oke. Saya cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, baru kita pasang handscoon. Jangan lupa ini IUD-nya sudah harus dimasukkan sayapnya ke tabung. Steril. Kita hygiene dulu. Kurva saya harusnya saya berada di sebelah kanan pasien ya, cuman kok susah iniannya. Dan juga dia kan harusnya menghadap saya begini, bukan begini. Cuman karena nanti kalian jadi nggak bisa melihat kalau ini saya hadapkan ke saya, jadinya saya agak istilah Jawa kan agak ngede gitu. Ya, ini kurva hygiene dulu. Jangan lupa vulva hygiene itu tangan kiri dipakai untuk buka vulva. Biasanya mahasiswa lupanya adalah ini langsung. Harusnya kita buka karena mungkin ya dia udah buka dia nggak bisa buka kalau dengan tangan kiri. Ya, oke.
Jadi tangan kirinya, nah gini loh. Nah, ya dia harus dibuka dulu pulsanya, kemudian diusap. Satu kali usapan buang. Labia mayora kanan, buang tengok. Labia mayora kiri, buang tengok. Minora kanan, buang. Minora kiri, Bagian tengah mulai dari atas bawah terus buang. Nah, kalau sudah, Ibu ini nanti saya masuk ada alat yang spekulum agak nggak nyaman pada saat saya masak. Nanti tarik nafas panjang, pantatnya nggak usah diangkat ya, karena kalau pantatnya diangkat biasanya justru sakit. Jangan bilang robek, kalau robek nanti Melayu. ya, oke. Jadi cuman biar nggak sakit gitu, jangan terlalu sakit. Ini apa? Jangan terlalu tegang nanti tambah sakit. Oke, kita ambil spekulumnya. Permisi ya Bu. Maaf ya. Maaf, nggak bisa terlihatnya. Kita masukkan, putar, dibuka, dilihat sampai ada porsio di tengah itu. Biar ada. Kelihatan. Kenapa porsio? Nah, itu kita kunci dengan putar kuncinya ke kanan, pasnya ke kiri ya. Ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang kita dulu dengan menggunakan oval krem atau oval ini. Jadi bentuk apa? Bentuknya oval, makanya kita ngomongnya oval krem atau oval. Ambil sekarang betadin tadi. Masukkan bisa satu apa ya, satu lapisan dinding, satu sisi dinding saja, kemudian dikeluarkan. Kalau dilihat ada keputihan, dibersihkan saja. Kalau keputihannya berlebihan ya, dibersihkan saja. Kemudian tidak jadi dipasang IUD-nya, ibunya harus diobati dulu keputihan. Karena kalau masih keputihan tetap kita masukkan, nanti yang ada bakteri dari luar malah masuk ke dalam. Oh iya. Jadi kalau kita lihat sangat radang ya, merah, ada erosi ini apa namanya porsionya, kemudian keputihannya banyak, dibersihkan saja sama pas betadin tadi. Sudah, setelah itu sampaikan bahwa Ibu mohon maaf ini keputihannya banyak, jadi harus diobati dulu sebelum pakai. Ya, kalau tidak berarti cukup dibersihkan satu sisi, buang sisi yang lain, buang, kemudian diamati di porsio tersebut ada kemerahan atau tidak. Gasi ada. Oke. Kemudian kita pasang pulung. Tena pulung kita pasang di arah jam 11 atau di arah jam 1. Gunanya adalah untuk memfiksasi supaya porsionya tetap ada di lapang pandang spekulum. Buka. Oke. Cepat saya betul. Sudah, kalau ini sudah, kemudian kita sonde terus. Sonde terus untuk memecahkan panjang. Ya, kita masukkan dia angkat masuk. Nah, sampai dia mentok ada tahanan terus jangan terlalu jangan terlalu tangan pokoknya begitu ada tangan sedikit sudah jangan teruskan nanti
turun. Karena tadi kita akan mengukurnya mulai dari fundus uterina bagian atas dari terus. Nah, kalau ini sudah selesai, kita keluarkan, kita lihat berapa tuh ininya cairannya yang dari terus itu dia ada di berapa senti. Nah, itu sebagai patokan nanti kita ngomong sama si asisten kita, panjangnya 7, panjangnya 8 cm. Kemudian dia nanti akan mengukur, dari panjang hidung ini tadi yang saya bilang di IUD tadi. Oke, kalau itu sudah dicek, sudah diukur, baru kita ambil IUD-nya. Iya. Oke, ini masuk ke dalam. Pas lubangnya, dinding luarnya itu pas biru-birunya tadi. Kalau dia belum, berarti dia belum masuk. Ya. Oke, kalau sudah, ini si apa ya, inserternya, plunger-nya itu kita dorong ke dalam, tapi tabungnya tadi kita keluarkan. Jadi antara kita mendorong dengan mengeluarkan tabung jadi satu sama. Nah, kalau dia sudah berkembang di dalam sana, ya, lalu kemudian kita keluarkan si tabungnya serta dengan inverternya. Kemudian kita gunting benangnya 3-4 cm di depan port stio. Kita gunting, kita masukin di sana, terus kita gunting, ya. Oke. Kalau sudah selesai, penangannya kita lepas. Nah, kalau misalkan di situ ada darah bekas dari tenabulu, maka kita bersihkan dengan menggunakan kanvas betadine. Biasanya begitu selesai pemasangan, ibunya bagian bawah mules, ya, dan ada sedikit flek-flek, jadinya dia harus pakai pembalut karena fleknya karena dari lukanya tenabulu. Oke, kalau itu sudah, baru kita lepas. Nah, swab vagina itu sebenarnya kalau kita butuh swab vagina untuk IVA test atau pap smear itu biasanya ya pasang stapler ini kemudian pakai cotton bud tangkai panjang, sudah dinding vaginanya swab kanan kiri sudah, terus nanti dimasukkan ke dalam tabung yang ada cairannya yang untuk bilis. Sudah, terus nanti dikulturkan. Itu kan dipakai kulturnya 1 minggu jatah. Apa hasilnya jadi. Sudah, itu aja sih kalau swab vagina. Baik itu untuk IVA test maupun untuk pap smear. Kalau IVA test itu dia pakai reagen, jadi begitu nanti ada panduan warna, kira-kira fasa itu ketika dimasukkan dalam cairan jadi warna apa, itulah yang menandakan ada tidaknya proliferasi dari zat dari sel yang abnormal. Kalau ada tanda-tanda dari perubahan warna reagen, dia harus segera diindikasikan untuk periksa pap smear karena pap smear itu lebih detail identifikasi untuk CA. Ya, selesai untuk pemasangan. Nah, sekarang kalau pelepasan. Pelepasan sama, kalian vulva hygiene dulu, tahapannya seperti tadi. Kemudian spekulumnya dipasang. Kemudian kita pakai si alligator untuk melepasnya. Jangan lupa posisinya seperti good. Ya, jadi bukan megangnya gini, tapi megangnya seperti pistol.
Kita tarik pas di benangnya. Pelan-pelan. Jangan terlalu kuat. Sisanya itu malah patah di dalam. Kita lepas. Nah, oke, itu untuk lepas ya. Sekarang saya jelaskan lagi dari pasca pemasangan IUD. Pasca pemasangan IUD itu ibunya harus diedukasi. Jadi ibu ini proses pemasangan sampai 4 hari lagi jangan dipakai kumpul dengan suaminya dulu ya. Tidak boleh hubungan seksual dulu 3 sampai 4 hari setelah pemasangan IUD. Karena apa? Karena zat tembaganya tadi itu belum memberikan efek infeksi normal atau infeksi steril di dalam uterus. Jadi kalau sebelum 3 hari sudah dilakukan hubungan seksual, harus dikasih tahu resikonya bisa terjadi kehamilan karena sperma masih bisa hidup dan masuk. Ya, 3-4 hari saja. Kemudian kalau dari 4 hari, ibu boleh melakukan hubungan seksual, tapi nanti kalau bapaknya ditanya pas hubungan seksual sakit apa tidak. Karena biasanya dipakai hubungan seksual itu si benangnya dia rusuk-rusuk ke penis bapaknya. Ya, misalnya dalam persenti nanti kontrol ada tidak benarnya. Ya, kalau terlalu pendek nanti malah kita tidak tahu IUD itu masih ada di dalam atau enggak. Oke, 3-4 hari melakukan hubungan seksual, tanya sakit atau enggak. Kalau tertusuk, maka ibu harus kembali ke tempat dia pasang IUD untuk minta benangnya dipotong lagi supaya tidak menyakiti suaminya. Nah, itu ya. Saya tidak dalam konteks Oke, setelah itu 3 minggu setelah ibu harus kontrol lagi. Kontrol di sini adalah untuk melihat ada tidaknya benang. Karena ada kecenderungan ketika benangnya itu tidak ada dan lepas sendiri tanpa ibunya sadar, berarti pada saat pemasangan kemarin itu ada kesalahan dalam pengukuran sonde. Mungkin sebenarnya kurang dari 6 cm panjang, sehingga akhirnya lepas sendiri. Karena IUD ketika dia lepas sendiri, lepasnya itu nggak sadari pas ibunya PAK maupun ngeden pas PAD itu bisa langsung keluar sendiri. Nah, 3 minggu awal pemasangan itu harus dicek benarnya ada atau tidak, porsinya merah atau tidak, serta ada tidaknya keputihan. Kalau ibunya juga mengeluh perut bagian bawah masih nyeri, kalau tadi waktu pas pemasangan akhir itu memang iya dia nyeri, tapi kemudian sudah dalam beberapa 3 hari itu pasti sudah berkurang nyerinya. Tapi kalau sampai 3 minggu masih ada nyeri di bawah perut bagian bawah, terus kemudian di porsinya merah, ada keputihan, bisa jadi ibunya tidak tawar dengan tembaga. Alergi dengan tembaganya IUD. Kalau alergi tembaga, maka harus dilepas. Intinya ibu ini nggak cocok pakai tembaga. Ada beberapa orang memang tidak boleh. Nah, kalau misalkan cuma ada keputihan, kemerahan, tetapi ibunya nggak mengeluh ada nyeri, berarti hanya ada infeksi saja dan itu bisa diobati. IUD tetap ada di dalam.
Nah, nanti kalau misalkan ada pengobatan itu, di minggu yang kelima dia harus kontrol lagi untuk tahu infeksinya sudah sembuh atau belum. Tapi kalau dari 3 minggu itu sama sekali tidak ada keluhan kemutihan, posio aman, tidak ada tanda radang, kemudian benangnya juga masih ada, maka pemantauannya adalah 3 bulan berikutnya. Cek 3 bulan berikutnya benangnya masih ada atau tidak. Benar 3 bulan itu aman, maka dia bisa berlanjut sampai ibu itu mau melepas itu. Tapi tetap dalam kurun waktu masa berlaku di IUD. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Kalau dari 5 tahun atau 8 tahun itu ternyata ibunya mau hamil, pengen hamil, maka IUD-nya dilepas. Itu edukasi yang pos selesai. Nah, kalau tadi yang pelepasan itu yang memang kesulitannya adalah kalau masa berlaku dari IUD itu sudah lewat atau ibunya sudah lupa dengan kapan masanya. Nah, itu biasanya nariknya harus hati-hati karena plastik dari si IUD sudah rapuh, khawatir sayapnya ketinggalan di dalam atau bagian lain yang ketinggalan di dalam. Malah susah karena harus bedah. Harus ada biasanya ada sudah sedikit ya kayak endoskopi gitu, kok endoskopi, kayak laparoskopi, jadi ada bedah sedikit di bawah dari umbilicus 2 cm gitu, nanti ada yang dimasukkan untuk mengambil. Sudah, itu saja dari pelepasan pemasangan ini. Ada yang mau ditandakan? Nurse, pasiennya pada saat pemasangan itu boleh bersin atau batuk nggak, Nurse? Iya. Kalau pas dianya bersih ya bilang aja nggak apa-apa. Misalkan ibunya, Bu, mohon maaf ya, saya mau bersin, ya mungkin bersin aja, kita berhenti dulu. Oh gitu. Dulu. Karena kan kalau dia bersih, banyak masalah. Iya. Bersih orang batuk itu pasti ada reaksi kayak tadi kejar. Iya, keluar. Iya. Oh ya. Oh, di dalam. Kalau dia ada yang ini sabutnya kasa itu yang Bisa. lepas Iya. dalam bisa terlihat dengan di spekulum bisa terlihat. Dilepas saja, diambil saja dengan menggunakan si ini tadi. Apa? Bisa kan dipakai untuk menjepit? Ya, soalnya pertanyaan yang pertama itu terkait ukuran dari langit. Itu kan tadi kan ada yang terlalu besar, jadi agak kecil dari LG itu bisa berkurang. Apakah itu berarti LG itu harus disediakan ukuran? Kemudian pertanyaan kedua, ketika benang itu menyukai penis dari suami, berarti kan akan melakukan penggunaan. Apakah guntingnya itu tetap apa dengan memastikan benang itu dari luar dia akan lebih cara untuk lepas. Ya, yang pertama tentang ukuran. Ukurannya IUD untuk yang koper T itu semuanya sama segini. Jadi memang dia diperuntukkan untuk panjang terus antara 6 sampai 8 mm-nya. 5, 4. Nah, ini aja udah 7,5. Dari ini jadi enggak, ini kan 1 ya di sini 4. Di sini 4. Jadi karena nanti dia maksudnya paling dia cuma di sini. Nah, dia di tengah-tengah dari uterus, makanya panjangnya adalah antara 6, 7, 8 ini saja. Lebih dari 8 efektivitasnya berkurang. Jadi semua ukurannya
sama. Nah, kalau misalkan memang pada beberapa orang itu dia terlalu pendek putusnya dan dia terlalu panjang, maka berarti option untuk IUD tidak bisa diterapkan pada yang bersangkutan. Kalau ternyata dia alergi juga dengan yang tembaga tadi yang saya bilang, itu pun berarti dia juga tidak bisa memakai IUD. Syarat adalah memakai metode kontrasepsi yang lain. Nah, pada beberapa kasus ada ibu yang sama sekali tidak bisa memakai KB hormonal, alergi tembaga, jadi tidak ada KB apapun yang cocok bagi dia karena ada beberapa orang yang dia ketika kena tambahan hormon dari KB itu bisa sampai shock. Ya, karena kena hormonnya ini dia bisa sampai shock, sampai pingsan, dia alergi tadi terus akhirnya kemerahan sini ada erosi. Kalau sudah seperti itu berarti opsi hanya menggunakan kondom atau coitus interruptus saja. Nah, tapi ini memang nggak harus berhati-hati pada yang bersangkutan karena resiko untuk terjadi kehamilan pasti akan sangat tinggi. Ya. Lalu apa gitu? Yang kedua yang benar. Oh benar, benar itu dia 3 sampai senti saja di luar dari posio. Kalau misalkan ini paling tidak itu cuma ya ini kan kita itu segini ya. Nah ini di dalam tempat paling cuma segini ini masuk ke dalam, ini yang di luar posio. Kemudian dia nanti kalau dia nusuk dipotong aja sedikit gitu. Tetapi tidak boleh pas di porsionya. Kalau pas di porsionya kita jadi nggak tahu yang ada kecuali ada USG ya. Karena di puskesmas nggak selalu harus USG. Biasanya cuma dipantau dengan spekulum dilihat benangnya ada beres. Nggak ada keputihan sudah aman. Tapi kalau ini sampai masuk habis bis nggak bisa untuk mengeluarkannya juga pada saat ini dan nggak tahu juga itu masih ada atau karena ketika ini IUD itu masih ada di dalam misalnya lupa dengan masa aktifnya kemudian dia masih ada di dalam pas dari tembaga itu sudah habis ibunya kemudian bisa hamil dalam kondisi IUD di dalam sangat risiko. Tetapi ada kejadian kasusnya di mana ibu hamil IUD-nya masih di dalam. Cuman memang harus memantauan ketat juga SG-nya, jangan sampai dia nusuk janinnya. Terutama ke area yang mata, pokoknya yang agak vital ya. Iya. Itu ya. Enggak, kalau dia sudah hamil, di dalam nggak bisa dipakai. Dia sampai bayinya besar nanti hamil. Dan tetap tinggal. Nggak bisa dikeluarkan karena di dalam uterus sudah ada janin. Dan kalau yang sifat pasif justru nanti malah menjadi infeksi. Dan kalau sudah ada janin di dalam itu sudah ada selaput ketuban yang memiliki janin. Jadi IUD-nya susah. Biasanya jarinnya adalah pada saat jarinnya masih kecil di mana selaput ketubannya itu masih sedikit tipis sekali. Ini bisa dari sini kita tusuk dari saja. Kan kalau tusuk bisa juga bocor juga. Iya. Dan masih kecil tapi air ketubannya sudah menetes keluar. Sama juga kok. Bahaya. Ya. Yang belakang. Nah, terus di dokumentasi jadi perlu didokumentasikan cek kembali masih ada benangnya saja ya. Nah itu ceknya pakai password atau dibuka kembali.
Tergantung dia periksanya kemana. Kalau periksanya ke bidan biasa, biasanya langsung spekulum aja. Kecuali kalau ke SPOG, nah itu pakai fasilitas USG kan pas. Ya, ya deh, dia cowok. Atas. Ini di berikutnya ada dua. Ini misal dipasang apakah efek itu untuk 10 tahun. Ngeriset. Ngeriset. Riset. Kayak kembali lagi. Untuk IoT makanya 10 tahun. Ya. Sedangkan bosnya ada kartu kuota 3 2020. Pasang D itu masa aktif sebelum dia dipasang. Yang bikin dia 5-10 tahun itu adalah dari tembaganya ini. Ketika dia sudah masuk di dalam. Kadaluarsa itu adalah sebaiknya kita pasangnya adalah sebelum tanggal kadaluarsa dari produk itu. Kalau dia sudah dipasang, nanti kadaluarsanya ya sesuai tembaganya ini. Dia kadaluarsa tembaganya, bukan kadaluarsa produknya yang tertulis di luar. Produk tertulis di luar kadaluarsa sebelum tanggal itu harapannya dia sudah dipakai. Ya. Baru masih makan ya. Kayak berapa bulan. Ya. Sesuai ini aja Ada. ya. Harusnya tanya orang. Saya kalau ada verifikasinya bisa geser. Enggak. IUD ini nggak bisa geser. Iya. Kalau lipat dia bisa geser. Jalan-jalan. Dia tambah jauh. IUD ini dia nggak akan bisa Geser. lebih dalam. Nah, ini kan ada tubanya. Iya. Tuba dia terus ya. Jadi kalau ini tuba dia baik dia sepi daripada si sama tuh kita. Pertanyaan aku dan selanjutnya. Ya. Boleh. Lebih keras. Atau berdiri juga boleh. Terus kalian jadi kenapa saya tadi bilang ada masa aktif tadi itu, masa aktifnya bisa 5 atau 8 tahun atau 10 tahun, ini itu tidak berkarat di dalam, ya, tetapi dia nanti ada pengelupasan dari tembaganya. Jadi infeksi sterilnya itu adalah dari kayak apa ya, melebur gitu. Jadi selama masa aktif itu dia melebur. Nah nanti pada saat sudah habis masa aktivitasnya, pada saat ditarik itu kadang ada tembaganya itu sudah tidak ada, tinggal plastiknya saja. Gitu ya. Saya ini kan sedikit-sedikit harus coba ini. Oke, saya tanya tadi kan saya jelaskan bahwa kalau begini aja, tujuan dari izin yang pertama dilakukan untuk singkat area sebelum dimasukkan IUD. Sebelum dimasukkan IUD atau sebelum pemasangan sebelum Spekulum cocok di efek. betul atau cocok. Nah, sekarang belakang. Saya itu mesinnya belakang. Kalau misalnya ibunya kurang terus
garisnya panjangnya kurang dari 6 cm, tidak bisa memakai stabilizer. Ini kok simpenan di ini? File-file ngetik-ngetik. Gak tahu. Oh ya, random bener. Makanya aku mesti pakai format nama biar nyari enak. Tapi sumpah. Sorry. Record saya. Astagfirullah. Aku mesti kok titip nih nih. Astagfirullah. Kita agak bodoh dikit ini. Tapi nggak first enggak. Nggak mesti gini loh. Gue beli laptop baru. Sun. Ya, kali Sekarang tapi apa sih tapi narasi kalau pemeriksaan dari dia sebelah, kalau pemeriksaan itu begitu Pak masalah, kemudian dia diklasifikasi, kapan dia harus kembali? Gue langsung ambil dari sini. Satu nih. nanti kan ini Kapan dia harus kembali? Di sini. kalau lagi saya tadi lagi dilihat dia di pasar itu ya. Di pet. Masalah kapan dia harus kembali sebelum kita 3 hari berarti. 3 hari terus Bapak tadi catat tamu di atas. Sing kembali mana? Kontrol. Sebelum 3 minggu. Ada infeksi. dari suami Tiga menit itu boleh poin dari suami mari itu apalagi kita pas sekarang Catat tamu. tak kirim lagi ya Iya. kita kirim nah, kalau lain aku dari mana ya seperti apa yang tadi masih tadi apa ini Imbang. itu untuk apa distribusi fungsinya fiksasi folio supaya bisa pas ini panjang Ini spekulum kita tahu accessibility mana Jawa belakang sendiri terus ini ya kalau tadi panjang seterusnya dia kurang dari kalau lebih dari 8 boleh ya Pak iya sebabnya udah tapi nggak aktif mas. ini tak edit ya Ini jenenge aku pengen gemes pengen gitu.
lebih dari 8 cm, ibu itu boleh masang IUD, tetapi dari Resiko. bahwa dari 5 cm kemungkinannya dalam sekali lepas akan diketahui. Kalau lebih dari 8 maka Cantik. Tuhan. itu ya. Iya. Tidak tahu akan dia lepas. Kalau yang satu ya dia tetap ada di tempatnya, tetapi spermanya masih ada ya. Itu ya. Itu sekian. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sina.